Yohanes 3 ayat 30 Bapak dan Ibu. Yohanes 3 ayat 30 berkata bahwa Tuhan Yesus harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Ya, ada ayatnya. Ya, saya akan sampaikan Bapak dan Ibu. Menurut saya itu, saya ingin menyampaikan mengenai satu huruf Bapak dan Ibu. Nah, huruf apa itu Bu? Ya, tapi saya ajak kita lihat ini ya, pengantarnya atau keterangannya. Ya, jadi kalau ada halaman pertamanya adalah menyelesaikan pekerjaan yang penting dan besar, Bapak dan Ibu, ya. Yohanes 3 ayat 30, ya. Tuhan Yesus harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil, ya. Jadi Bapak dan Ibu, saya rasa ini kayaknya ada lagunya mungkin ya. Tapi di dalam hidup kita seharusnya semakin kita bertumbuh, Bapak dan Ibu, harusnya Tuhan Yesus harus semakin nyata di dalam hidup kita, ya. Dan kita, kemanusiaan kita, kedagingan kita itu harus semakin habis, Bapak dan Ibu, ya. Jadi di sini ada pertukaran, ada perpindahan, ya. Tuhan Yesus yang harus makin besar dan kita harus makin kecil, Bapak dan Ibu, ya. Jadi ada perspektif, ya. Perspektif apa, Bapak dan Ibu? Maksudnya cara pandang, ya, cara pandang, Bapak dan Ibu, ya. Nah, nanti saya ke ayat yang kedua, Bapak dan Ibu. Nah, 1 Korintus 16 ayat 8 dan 9, ya. Paulus berkata, tetapi aku akan tinggal di, baca sama-sama Bapak dan Ibu, ya. 1 Korintus 8 ayat 9 bisa dibaca dari sini. 2-1. Tapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta, sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang, ya. Jadi Bapak dan Ibu, ya, kalau Bapak dan Ibu pernah mendengar cerita mengenai penjelasan 7 jemaat, kita ini jemaat Efesus, Bapak dan Ibu, ya. Mahanaim ini seperti jemaat Efesus, ya, di akhir zaman, ya. Dan di situ Paulus berkata gini, aku nggak mau pergi kemana-mana, aku akan tinggal di Efesus. Kenapa? Karena di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, ya. Tetapi apakah ketika Paulus mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting itu semuanya mulus-mulus saja, Bapak dan Ibu? Ya, ternyata enggak, Bapak dan Ibu. Dikatakan di sini sekalipun ada banyak penentang, ya. Jadi saya percaya Bapak dan Ibu, ketika kita itu mengerjakan sesuatu yang penting bagi Tuhan, Bapak dan Ibu, ya, itu iblis tidak akan tinggal diam. Iblis tidak suka. Amin Bapak dan Ibu, ya. Jadi jangan kaget Bapak dan Ibu kalau Bapak dan Ibu menghadapi serangan, ya. Kalau beribadah di Mahanaim, ya, datang ke Mahanaim, ternyata kok serangannya seperti ini, ya. Saya kemarin ketemu orang dan dia berkata, sejak saya ini mulai masuk pelayanan, ya. Dia itu kira-kira mulai masuk bergabung di sini ini kira-kira pas pandemi, ya. Karena apa? Karena di gerejanya itu nggak ada ibadah, ya. Akhirnya dia cari-cari, akhirnya dia di sinilah, ya. Nah, terus dia bilang gini, ya, waduh, kayaknya banyak sekali serangan, ya. Kayaknya banyak tekanan, gitu, ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, ternyata ketika kita mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, itu bisa jadi banyak penentang, Bapak dan Ibu, ya. Dan Bapak dan Ibu, boleh tolong tampilkan sebentar. Nah, saya mau tunjukkan gini Bapak dan Ibu, ya. Kalau ini judulnya apa Bapak dan Ibu? Judulnya yang penting dan besar. Ya, kenapa Bapak dan Ibu? Karena gini Bapak dan Ibu, ada perkara-perkara yang besar tapi belum tentu penting, Bapak dan Ibu, ya. Ada juga perkara-perkara yang penting tapi kecil, ya. Ya. Tapi ini ada perkara yang besar dan penting, ya. Jadi Bapak dan Ibu, lebih penting mana? Penting yang penting atau yang besar? Jadi kita ini harus belajar mengerjakan pekerjaan yang penting. Jadi gini Bapak dan Ibu, ya, saya percaya ini kalau mungkin Bapak dan Ibu ikut pelajaran GGB, ya, atau sering dimuridkan Coach Iren gitu, ya, pasti ada penjelasannya, ya. Ada satu buku dari namanya seorang pemimpin, ya, dan dia bilang, ya, ada hal-hal yang utama itu harus didahulukan Bapak dan Ibu, ya. Jadi gini Bapak dan Ibu, ya, yang besar itu sengaja saya kecilkan, ya, dan yang penting itu saya besarkan Bapak dan Ibu. Supaya apa? Supaya kita ini terbiasa untuk apa Bapak dan Ibu? Untuk memilah-milah dan membagi-bagi. Ada hal-hal yang penting, tapi ada hal juga yang tidak terlalu penting, ya. Ada hal yang besar, ada hal yang kecil yang tidak terlalu besar, ya. Dan kalau kita ini setia, Bapak dan Ibu, Alkitab berkata bahwa apa? Ketika kita setia dalam perkara kecil, kita akan dipercayakan perkara yang besar, ya. Boleh ke halaman berikutnya Bapak dan Ibu, ya. Nah, jadi gini Bapak dan Ibu, saya garis bawahi lagi, ya. Bahwa apa? Bahwa yang kelihatannya besar itu belum tentu penting.
yang kelihatannya penting juga belum tentu besar, Bapak dan Ibu. Belum tentu kelihatan besar, bisa kelihatan kecil, ya. Jadi kita ini harus minta hikmat Tuhan supaya apa? Supaya kita memilih yang tepat, yang besar dan yang penting, ya. Nah, ini boleh ke halaman berikutnya, ya. Sebentar di sini dulu, ya. Nah, jadi gini Bapak dan Ibu, ini saya baru kembali dari Amerika dan Kanada, ya. Anggaplah ini semacam oleh-oleh Bapak dan Ibu, ya. Sebenarnya saya membawa juga ya biji bunga matahari, ya, karena saya rasa itu perjanjian matahari itu penting, ya, tapi nggak sekarang, ya, mungkin kapan-kapan, ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, ini ada seorang presiden, ya, namanya Dwight Eisenhower, ya, dan dia tuh bilang gini, ya, menurut dia, ya, ini maaf ya, jadi miring, ya, tapi awalnya itu nggak gitu, ya. Jadi gini, dia bilang gini, hal yang penting itu seringkali tidak mendesak, ya, dan sebaliknya hal-hal yang mendesak itu seringkali tidak penting. Ya. Jadi gimana Bapak dan Ibu? Kalau kita ini terjebak dan tidak terbiasa Bapak dan Ibu, kita akan terjebak melakukan hal-hal yang tidak penting, ya. Kemarin itu Obaja, atau saya nonton Obaja ya di BMM, ya. Dia cerita mengenai Baal, ya, atau fashionable god of darkness. Ya, dan dia cerita mengenai apa? Ya, mungkin ada yang merhatikan, ada yang enggak, ya. Dia cerita mengenai banyak orang yang terjebak dengan drakor, katanya. Kata Obaja loh, bukan kata saya waktu itu, ya. Kata Obaja, ya. Jadi itu hal-hal yang kelihatannya penting Bapak dan Ibu, tapi tidak penting sebenarnya menurut saya. Nah, jadi bagaimana, ya Bapak dan Ibu? Ya, saya ajak kita itu tunjukkan. Nah, gini Bapak dan Ibu, ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu baca bukunya, ya bukunya entah berapa ratus halaman atau mungkin udah pernah dimuridkan oleh Coach Iren. Jadi kita itu harus belajar Bapak dan Ibu untuk apa? Membagi tugas kita, ya, menjadi 4. Ya, 4 yang mana? Nah, ini saya mulai dari yang kiri atas, ya. Kiri atas itu disebutnya kuadran. Kuadran apa? Kuadran pertama, ya. Kuadran pertama itu adalah tugas-tugas yang penting dan mendesak. Ya, misalnya apa? Misalnya contoh apa? Nah, ya, perang 7 hari. Ya, perang 7 hari itu adalah satu hal yang besar, ya, namanya perang besar dan penting, ya. Kalau kita tunda, kita tidak dahulukan, kita tidak prioritaskan, kita bisa babak belur. Kenapa? Karena iblis punya sangat banyak tempat di dalam hidup kita, ya. Ada banyak hal lagi, ya, seperti misalnya kebakaran gitu harus ditangani, ya. Atau ya contoh-contoh lah, ya. Yang misalnya apa? Misalnya Bapak atau mungkin kalau untuk ibu-ibu, ya, ibu-ibu mungkin lagi menjemur pakaian gitu, ya, tiba-tiba hujan gitu. Nah, itu mungkin harus didahulukan, mendesak, karena kalau enggak harus menjemur lagi, ya, karena basah, ya. Nah, terus kita pindah ke kuadran kedua, ya. Kuadran kedua itu adalah apa? Ada hal-hal yang penting tetapi tidak terlalu mendesak, ya. Hal-hal ini butuh apa? Butuh perencanaan. Misalnya apa Bapak dan Ibu? Kita ini merencanakan tahun depan ini targetnya apa? Kita rencana sebulan ini mau kemana aja? Mau melakukan apa aja? Nah, itu harus kita belajar Bapak dan Ibu. Bahwa apa? Mungkin kita tidak kerjakan seperti kuadran pertama sekarang, tetapi kita harus alokasikan waktu Bapak dan Ibu. Kita harus rencanakan, ya. Dan ini penting Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena kalau kita tidak mengerjakan ini Bapak dan Ibu, itu bisa kacau semua Bapak dan Ibu. Semua perencanaan, ya. Nah, jadi pindah ke bawah, ya, ke bawah tuh yang sebelah sini, ya. Itu hal-hal yang apa? Hal yang tidak terlalu penting tapi mendesak. Misalnya apa? Misalnya ada orang WA, orang telepon, ya, email dan lain sebagainya, ya. Itu kadang-kadang nggak terlalu bisa ditunda gitu, ya. Tetapi itu kadang-kadang nggak terlalu penting, Bapak dan Ibu. Nah, lalu bagaimana Bapak dan Ibu jalan keluarnya? Jalan keluarnya ini kita harus biasakan istilahnya apa? Belajar mulai mendelegasikan, ya, memprioritaskan yang penting, ya. Dan yang sebelah kanan, yang paling kanan bawah, itu hal yang apa? Hal yang tidak penting dan tidak mendesak. Misalnya apa? Misalnya update status gitu, ya, jawabin WA gitu, ya, atau bacain grup gitu. Itu hal-hal yang sebenarnya kurang terlalu penting, ya. Tapi kalau kita nggak prioritaskan hal-hal yang penting, lagi di ibadah seperti ini harusnya kita mendengarkan firman, malah kita mendahulukan main WA, ya, update status, ya.
sosmed dan lain sebagainya. Ya, jadi boleh ke halaman berikutnya. Ya, jadi ini ada beberapa penjelasannya yang lebih detail. Saya jelaskan sedikit saja. Ya, jadi hal yang pertama itu, keadaan pertama itu kita harus segera lakukan. Ya, hal yang kedua itu kita harus jadwalkan. Ya, kita harus buat waktu. Ya, hal yang ketiga kita harus delegasikan. Ya, dan yang keempat itu kita harus belajar buang, jangan lakukan. Supaya apa? Supaya kita terbiasa hidup kita mengerjakan hal-hal yang penting. Nah, kenapa? Ya, nah saya ajak ke keterangan berikutnya, halaman berikutnya. Ya, saya rasa Bapak dan Ibu sudah sering dengar. Ya, bagaimana kita menahan waktu kesesakan yang besar. Ya, itu dikatakan di situ. Saya sengaja tulis ya, waktu kesesakannya memang agak besar, tapi yang besarnya sengaja saya kecilkan. Kenapa? Karena itu adalah masalah perspektif atau cara pandang. Ya, jadi Bapak dan Ibu, ya, saya percaya salah satu cara kita menahan kesesakan besar adalah apa? Belajar ya untuk kesesakan besar, masalah-masalah besar kita perkecil. Masalah-masalah kecil kita tiadakan, Bapak dan Ibu, ya. Dan saya suka bahasanya di sini, ya kenapa? Karena di sini itu bahasanya digunakan kata kesesakan, ya. Nah, Bapak dan Ibu kalau bicara sesak, ya, sesak itu kenapa, Bapak dan Ibu? Ya, sesak itu mungkin ya menurut saya salah satunya gini ya. Karena misalnya baju kita ini menyusut, ya jadi lebih kecil. Nah itu akan menyesak, ya jadi sesak, Bapak dan Ibu. Ya, tapi ada kesesakan yang kedua, misalnya apa? Karena kitanya mengembang, Bapak dan Ibu. Ya, jadi itu sesak juga, ya. Karena kita perlu baju yang lebih besar, ya. Makanya, ya Bapak dan Ibu ukuran bajunya apa? Ya. Ada yang S, M, L, ya. Tapi kalau udah L, nanti XL, ya. Terus apa? XXL, XXXL, XXXL, ya. Nah, jadi gimana Bapak dan Ibu? Saya tuh merasa mendapat rema, ya, merasa mendapat rema ketika saya menggumuli mengenai hal ini, ya. Remanya sebenarnya apa? Sebenarnya ya dari Pak Luki, ya. Ketika Pak Luki itu di retret yang awal tahun, beliau itu dapat rema bahwa apa? Ada kelonggaran, Bapak dan Ibu. Ya, kalau kelonggaran Bapak dan Ibu bayangin misalnya apa? Bapak dan Ibu ukuran badannya S dikasih baju XL, ya. Terus dikasih mungkin XXXL gitu ya. Nah, saya percaya kita juga perlu belajar untuk apa? Untuk membalikan menjadi kelonggaran. Amin Bapak dan Ibu, ya. Renungkan dulu Bapak dan Ibu, jangan semuanya diaminkan. Kenapa? Karena hari-hari ini kita bisa terjebak kalau dikit-dikit amin, ya. Nah, berikutnya Bapak dan Ibu, ya. Jadi ini ada seorang hamba Tuhan Bapak dan Ibu, ya. Beliau ini adalah apa? Seorang penjaga daripada menara doa, ya. Nama menara doanya apa? Sukat Halel di Yerusalem, ya. Nama hamba Tuhannya Rick Ridings, ya. Bukan hamba Tuhan yang terlalu terkenal gimana gitu ya. Nggak jarang maksudnya datang ke Indonesia terus KKR gitu ya. Tapi beliau ini pemimpin rumah doa, ya, yang menara doa yang sangat sebenarnya dihormati, dikagumi, ya. Dan beliau ini sebenarnya kemarin datang ke Indonesia, ya, waktu WPA bulan Mei, ya. Dan beliau ini mendapat rema, mendapat pewahyuan, Bapak dan Ibu. Untuk apa? Bahwa menurut beliau, ya, itu rencana musuh adalah apa? Mempercepat apa yang namanya Perang Dunia Ketiga, ya. Udah ada Perang Dunia 1, 2, dan 3. Yang ketiga itu seperti apa Bapak dan Ibu? Nuklir, ya. Nanti pada pakai nuklir, ya. Kalau dulu itu 1945 cuma 2 bom atom, ya, dan bom atomnya sangat kecil, ya. Ada di PowerPoint yang kemarin, ya. Bapak dan Ibu bisa minta ke pemimpin atau ke BMN penjelasannya, ya. Tetapi intinya gini Bapak dan Ibu, ya. Kalau sampai Perang Dunia Ketiga itu terjadi, itu akan jauh lebih besar dari Perang Dunia Kedua, ya. Dan apa yang akan terjadi, ya? Kalau bom-bom itu meletus, ya akan banyak yang terkena radiasi, terkena kanker, ya. Bumi akan menjadi gelap dan dingin. Kenapa? Karena jutaan ton, mungkin 150 juta ton asap masuk ke atmosfer atau di atasnya stratosfer, ya. Dan akibatnya apa Bapak dan Ibu? Suhu bumi turun sampai berapa? Sampai 5 bahkan sampai 30 derajat di tempat-tempat tertentu. Dan dunia akan masuk masa musim dingin nuklir. Akan banyak yang mati, banyak sekali yang terdampak, Bapak dan Ibu, ya. Dan beliau ini cerita bahwa apa?
bahwa rencana musuh untuk mempercepat perang dunia ketiga ini sebenarnya belum waktunya, belum waktu Tuhan, ya. Dan beliau ini cerita, ya, bahwa apa? Ada cara-cara menahan, ya, bagaimana berdoanya, ya. Terus ada pengurapannya, ya, pengurapannya apa? Dari seorang hamba Tuhan namanya Rhys Howell, ya. Rhys Howell ini juga nggak terlalu terkenal, tapi beliau ini dijadikan buku kisah hidupnya, ya. Kalau Bapak Ibu tahu Reinhard Bonke, nah Reinhard Bonke itu sekolah di Wales, di Bible College-nya yang dulu didirikan atau dirintis oleh Rhys Howell ini, ya. Dan beliau ini adalah seorang pendoa syafaat yang sangat terkenal istilahnya, yang legendaris. Kenapa? Karena pada masa perang dunia kedua dia yang menahan. Ya, menahannya gimana? Dia dengan teman-temannya ngedengerin radio, ya. Terus setiap kali ada gerakan musuh dia berdoa, ada gerakan musuh dia berdoa, membatalkan semua gerakan musuh. Dia yang mengaktifkan pelayanan malaikat. Sehingga selama perang dunia kedua banyak sekali terjadi mujizat-mujizat. Amin Bapak dan Ibu. Ya, jadi saya percaya kalau dulu ada Rhys Howell, nah sekarang lebih banyak lagi. Amin Bapak dan Ibu. Ya, jadi kita harus tahan dan kita batalkan, ya. Dan bagaimana kita belajar Bapak dan Ibu untuk menahan perang dunia ketiga, Bapak dan Ibu. Ya, saya percaya ini kita harus mulai dari apa? Dari kita dan saudara-saudara kita di sebelah kita. Ya, jadi gimana? Masalah yang besar kita perkecil, masalah yang kecil kita tiadakan. Ya, kalau saya dengan istri saya, Bapak dan Ibu, pernah berantem nggak? Nggak pernah, Bapak dan Ibu. Nggak pernah. Cuma kadang-kadang memang berbeda pendapat, ya. Dan istri saya audisi, ya, audisi apa? Man of God, ya. Haleluya, haleluya, haleluya. Nada-nada tinggi keluar, ya. Nah, oke, Bapak dan Ibu, ya. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu, diberkati. Amin, ya. Ya, puji Tuhan, ya. Berikutnya Bapak dan Ibu, ya. Jadi saya mau ajak kita bahas, ya. Kita pelajari jalan keluarnya dari Tuhan. Senjatanya apa, ya? Senjatanya saya mau ajak belajar satu huruf, ya. Satu huruf apa? Nah ini, ya, huruf apa? Nah ini saya ajak kita baca dan nanti kita deklarasi dan kita perkatakan. Ya, berapa kali? 17 kali. Ya, kenapa? Karena 17 kali itu bicara mengenai kemenangan, Bapak dan Ibu. Ya, Alkitab Bapak dan Ibu boleh cari, boleh pelajari. Terus kita merdeka bulan 8, ya, tanggal 17, ya. Tapi 8 itu bicara mengenai no limit, ya. Terima kasih Dokter Lia, ya. Nah, jadi huruf apa Bapak dan Ibu? Hurufnya adalah huruf L. Ya, saya pinjam dari Dokter Lia, dari dokter apa? Dari Pastor apa? Bu Lili, ya, Bu Lydia, ya. Terus pokoknya saya pinjam, ya, huruf L, ya. Nah, jadi gini Bapak dan Ibu, kita baca sama-sama, ya. Ishak pindah dari Sitna artinya permusuhan, dan menggali sumur yang lain lagi. Tentang sumur ini mereka tidak lagi bertengkar. Sumur itu dinamainya Rehobot, dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan apa? Kelonggaran. Katakan yang keras, kelonggaran, ya. Udah ada yang khotbahnya dari Pak Luki, jadi saya nggak bahas, ya. Cuma saya ingin ajak, ya. Ketika saya menggumuli mengenai kesalahan besar, bagaimana sih Bapak dan Ibu mengatasinya? Bagaimana sih Tuhan mengatasinya? Nah, Tuhan itu memberikan beberapa kata-kata, beberapa huruf, ya. Dan ini berkata apa? Sehingga apa? Sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini, Bapak dan Ibu, ya. Jadi ketika ada masa kelonggaran, ketika masa kelonggaran orang lain mungkin mengalami kesesakan, tapi kitanya bertambah banyak, Bapak dan Ibu. Beranak cucu, Bapak dan Ibu, semakin banyak. Amin Bapak dan Ibu, ya. Jadi banyak anak cucu rohani, ya. Bapak dan Ibu akan memuridkan di mana? Di kota-kota, di provinsi-provinsi. Amin, ya. Berikutnya L yang kedua, ya. L yang kedua itu lapang, Bapak dan Ibu, ya. Ayatnya ada bahwa Tuhan membawa aku ke tempat yang lapang. Ia menyelamatkan aku karena ia berkenan kepadaku, ya. Kemarin ada nabi datang dan beliau berkata apa? Lapangkanlah tempat kemahmu, ya. Bukan istilahnya tersesak-sesakan, tapi apa? Lapangkanlah tempat kemahmu. Ingetin kiri kanan. Lapangkanlah tempat kemahmu. Ayo, lapangkanlah tempat kemahmu. Kenapa? Karena engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Ya, saya bacakan lebih detail. Lapangkanlah tempat kemahmu, bentangkanlah tenda tempat kediamanmu, janganlah menghematnya. Panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh patok-patokmu, sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa, dia akan mendiami kota-kota yang sunyi.
Bapak dan Ibu saya percaya akan menduduki ya provinsi-provinsi. Ya mungkin nanti ada yang diutus ya tinggal di IKN ya, menetap di IKN, memuridkan di IKN ya atau sekitar IKN ya, Balikpapan, Samarinda dan sebagainya. Kenapa? Karena ini waktunya ke lapangan, ini waktunya kita mengembang ke kanan dan ke kiri. Memang ada kesesakan, tetapi Yesaya 60 berkata ada kegelapan, ada kekelaman, tapi ada terang, ada kemuliaan, Bapak dan Ibu. Ya, jadi contohnya apa Bapak dan Ibu? Nah contohnya misalnya ya, kalau Bapak dan Ibu tahu KFC ya, KFC itu ada berapa outlet Bapak dan Ibu? Ada 4.000 outlet. Ya kenapa? Karena dia bisa mengembang ke kanan dan ke kiri. Ya katanya itu dia ada 145 outlet. Di 145 negara ada sekitar 25.000 outlet. Ya, dia ini jualan ayam goreng aja. Kalau dihitung, kalau dikonversi, ya penjualannya itu katanya 37 triliun. Ya, hanya dengan jual apa? Ayam goreng. Ya, ada hamba Tuhan. Ya kemarin Pak Joshua udah ke sana. Ya, Pak Adeboye. Ya, Pak Adeboye itu punya satelit di 109 atau cabang ya di 191 negara. Dia itu punya auditorium Bapak dan Ibu 3 km kali 3 km. Ya saya juga udah ke sana, jadi saya tahu beneran ya. Dan dia itu punya persyaratan atau perjanjian dengan Tuhan ya. Awalnya itu auditoriumnya ini dia mau pasang dinding Bapak dan Ibu. Tapi Tuhan bilang nggak boleh. Kalau kamu pasang dinding, saya juga akan pasang batasan. Untuk apa? Untuk jemaat ya. Dan tapi kalau kau tidak pasang dinding, jemaatmu akan terus mengembang ke kanan dan ke kiri. Jemaatnya ada berapa? Katanya di Nigeria 15 juta Bapak dan Ibu ya. Terus di seluruh dunia katanya 28 juta ya. Tapi beliau bernubuat bahwa apa yang terjadi di Indonesia akan lebih ajaib, lebih dahsyat Bapak dan Ibu. Oke, amin. Katakan ke lapangan ya. Yang keempat berikutnya kelegaan ya. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Di Kisah Para Rasul juga Tuhan akan memberikan waktu kelegaan. Ya. Jadi gimana Bapak dan Ibu? Ya, kalau kita ini lagi sesak, ya bayangin ya orang yang sesak napas. Atau datang ke tempat yang istilahnya puncak-puncak gunung, ya udara yang tinggi gitu ya, itu kan sesak, ya. Nah, tapi tiba-tiba itu banyak oksigen gitu ya, bisa bernapas dengan lega. Nah itu kelegaan, ya. Saya percaya ini bicara mengenai apa Bapak dan Ibu? Mengenai hadirat Tuhan yang sangat kuat akan turun. Di mana? Di tempat-tempat kita beribadah. Amin Bapak dan Ibu ya. Di tempat lain mungkin mengalami kekeringan Bapak dan Ibu, tapi kita mengalami kelegaan Bapak dan Ibu ya. Ada hadirat Tuhan ya. Kelegaan apa juga Bapak dan Ibu. Nah saya lagi belajar ini Bapak dan Ibu ya. Kenapa? Siapa yang mau di-upgrade Bapak dan Ibu ya, boleh angkat tangan ya. Kemarin Ibu Panglima bilang, hamba Tuhannya bilang minimal 2 kali lipat ya. Ibu Panglima minimal 3 kali lipat, bahkan 7 kali lipat. Siapa yang mau? Siapa yang mau berkatnya di-upgrade 3 kali lipat, 7 kali lipat, ya. Nah saya juga sedang di-upgrade Bapak dan Ibu. Ya di-upgrade-nya gimana? Tagihan-tagihan saya Bapak dan Ibu. Ya. Kenapa saya tuh ke Amerika Bapak dan Ibu dengan ke Kanada ya. Ternyata kalau orang ya itu biasanya liburan paling East Coast apa West Coast gitu ya. Kita dari East Coast masuk ke West Coast, masih muter lagi saya. Ngelanjutin lagi ke utara, keliling ke Kanada beberapa kota ya. Sekarang gimana Bapak dan Ibu? Nah sekarang tinggal ternyata saya beriman Bapak dan Ibu. Ya beriman, kenapa? Ya karena datanglah tagih-tagihannya. Ya tagihannya besar apa kecil Bapak dan Ibu? Nah ini tergantung cara kita melihat. Ya awalnya itu buat saya itu tagihannya besar Bapak dan Ibu. Ya tapi itu saya mulai garuk-garuk kepala, saya mulai bergumul ya. Ditingkatkan 3 kali lipat. Amin, amin, upgrade 7 kali lipat. Amin, amin. Nah terus ini bagaimana Bapak dan Ibu? Ya, nah tiba-tiba itu Bapak dan Ibu saya tuh bisa punya iman gini ya. Tagihannya berapa ya, sekian $1.000 lah ya. Nah itu besar gak sih Bapak dan Ibu? Secara Indonesia besar ya. Tapi kita kalau bayangkan ya misalnya apa? Misalnya Bapak dan Ibu ada tagihan 10.000 ya. 10.000 besar gak sih Bapak dan Ibu? Enggak ya, kecil ya. Ya, jadi Bapak dan Ibu saya percaya kita ini harus mulai mengubah cara pandang kita ya. Sekalipun tagihan saya dalam dolar Bapak dan Ibu, tapi saya beriman bahwa apa?
berkat saya itu istilahnya langsung cover, langsung menutupi, sehingga itu menjadi tagihan-tagihan yang kecil buat saya. Amin Bapak dan Ibu. Ya, renungkan dulu ya, jangan langsung ya, pokoknya renungkan dulu Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena kalau nggak siap nanti kaget, shock ya, terus langsung lah pesen tiket ke bangsa-bangsa, nah imannya nggak nyampe Bapak dan Ibu, pulang-pulang jadi stres ya. Nah jangan Bapak dan Ibu ya. Nah, tapi saya percaya Tuhan memberikan kita kelegaan. Amin, katakan sama-sama yang keras, kelegaan ya. Oke, berikutnya yang kelima, masih L juga Bapak dan Ibu ya, karena kita bahas satu huruf, yaitu huruf L ya, luas ya. 1 Raja-Raja 4 ayat 29, Tuhan memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta apa? Serta akal yang luas dan seterusnya. Salomo lebih bijaksana, menulis 2000 berapa? 2000 Amsal, lagunya ada 1005 ya. Kita ini udah 2 bulan bikin berapa? 17-18 lagu ya. Salomo bikin 1005 Bapak dan Ibu. Albumnya udah surga muterin bumi keliling-keliling ya itu. Ya terima kasih ya Bapak dan Ibu, terhibur ya. Ya karena diberkati itu berarti ya. Nah dia bersajak tentang perpohonan ya, bicara mengenai biologi ya, pepohonan dan sebagainya. Lalu apa? Alkitab berkata Salomo menerima upeti dari semua raja-raja di bumi yang telah mendengar tentang hikmatnya itu. Amin Bapak dan Ibu. Siapa yang mau mengalami? Ya, salah satunya harus belajar Bapak dan Ibu. Ya, hikmat itu nggak bisa tiba-tiba ya buku ditumpang tangan masuk semua. Mungkin bisa sih ya, mungkin ya kalau disuruh Tuhan ya. Tapi secara umum kita harus belajar, kita harus menggali. Ya, berikut. Nah ini saya kasih contoh Bapak dan Ibu. Ya mengenai keluasan. Ya, Alkitab berkata di Mazmur 110 ada negeri-negeri yang luas. Ya. Saya nggak akan terlalu lama Bapak dan Ibu ya. Yang mau sekolah nggak apa-apa, sekolah aja ya. Tapi saya nggak terlalu lama, benar saya janji ya. Kenapa? Saya udah ada tiket Bapak dan Ibu, saya harus ke Cengkareng, ke Jawa Timur ya. Nah jadi saya tidak berlama-lama ya, nggak sampai 17, nggak dibahas semua Bapak dan Ibu ya. Nggak, percayalah ya, tapi saya ajak kita deklarasikan ya. Nah jadi Bapak dan Ibu, Alkitab berkata di sini Mazmur 110 ada negeri yang luas Bapak dan Ibu. Nah Bapak dan Ibu, ketika saya itu ke Amerika dan ke Kanada, saya udah pergi sekitar 30 negara, ya 30 lebih gitu ya. Terus ke Amerika ini juga udah perjalanan saya yang keempat Bapak dan Ibu ya. Tetapi baru kali inilah Bapak dan Ibu, seperti mata saya itu dicelikan Tuhan ya. Saya tuh merasa seperti apa Bapak dan Ibu ya. Saya tuh merasa seperti Yusuf yang jalan-jalan ke Mesir ya. Rasanya seperti apa? Saya juga nggak tahu sih Yusuf jalan-jalan ke Mesir seperti apa Bapak dan Ibu ya. Saya nggak tahu, cuma saya membayangkan ya. Ini teknologinya tanda kutip kok hebat banget ya. Kalau Bu Jeje sih terus terang ya ke Amerika tuh nggak terlalu suka ya. Tapi kalau buat saya tuh dalam beberapa hal saya terkagum-kagum ya. Kenapa? Karena mereka ini bisa mikirnya misalnya bikin jalan di atas jurang ya. Terus pertanian ya, sejauh mata memandang, seluas mata memandang, itu nggak ada orang, hampir nggak ada orang ya. Semuanya dikerjakan oleh mesin ya, mesin penuai, mesin penyiram. Mesin penyiramnya seperti apa? Mesin penyiramnya itu ada seperti selang ya, ada rodanya, lebarnya atau panjangnya 100 meter ya. Cuma dikendalikan dengan apa? Dikendalikan dengan teknologi ya. Nanti sore-sore itu nyiram ya. Udah gitu nanti dia maju sendiri ya, nyiram lagi. Nggak ada orang sama sekali Bapak Ibu ya. Ada orangnya, ada ya istilahnya di belakangnya itu pasti ada yang mengendalikan Bapak Ibu. Tapi sangat sedikit orang ya. Dan itu membangkitkan iman saya mengenai apa Bapak Ibu? Mengenai masa kelaparan. Ya kenapa? Karena kalau kita dengar mengenai kelaparan ya, bahkan Bapak dan Ibu kalau dengar mengenai Amerika, inflasi, harga naik, susu nggak ada ya. Terus tanah-tanah pertanian berkurang ya. Lama-lama kalau kita dengar berita itu, terus lama-lama kita bisa jadi apa Bapak Ibu? Bisa jadi stres ya. Kita bisa jadi bahkan tanda kutip kalau dengerin terus bisa jadi gila ya. Dan itu memang yang dikehendaki oleh musuh Bapak Ibu ya, oleh iblis, oleh si pendusta. Dan kita ini saya percaya kalau ini kegelapan, kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya memang ada kegelapan seperti di Sri Lanka, tetapi juga ada Goshen, ada kelimpahan. Amin Bapak dan Ibu ya, itu keluasan ya. Oke, berikutnya apa? Berikutnya keempat, katakan sama-sama yang kuat, keluasan ya.
Terus keempat, lebar, ya. Ada ayatnya, ya. Orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepadamu. Hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu, ya. Bukalah mulutmu lebar-lebar. Terus ada Yesaya 33. Di situ kita akan melihat betapa mulia Tuhan kita. Seperti apa? Seperti tempat yang penuh sungai dan aliran yang lebar. Katakan sama lebar, ya. Jadi lebar itu biasanya apa sih Bapak dan Ibu? Ya mungkin pikiran Bapak dan Ibu kalau lebar mungkin HP. Saya mau HP yang layar lebar, ya. Udah yang punya yang 6 inci, saya mau yang punya 8 inci, ya. Mau yang iPad, ya mungkin lain sebagainya, ya. Atau mungkin TV, ya. TV-nya pengen bertambah lebar, ya. Nah, tapi kalau buat saya Bapak dan Ibu, ya, saya lihat itu bagaimana contohnya apa? Contohnya negara-negara yang saya datang itu punya kelebaran dalam hal apa? Misalnya jalan, ya. Jalannya itu bisa lebar-lebar banget, ya. Jalan yang sepi-sepi itu bisa 2 jalur, 3 jalur, 4 jalur, Bapak dan Ibu. Dan saya bicara mengenai apa ini Bapak dan Ibu? Mengenai kapasitas. Kapasitas apa? Kapasitas hati kita. Seberapa kita ini membuka hati, Bapak dan Ibu, ya. Atau sebaliknya, kita menyediakan tempat yang sempit, Bapak dan Ibu. Ketika orang datang kepada kita dan meminta pertolongan, kita berkata, tidak ada, no way, maaf, saya sibuk, saya punya prioritas yang lain. Atau sebaliknya Bapak dan Ibu, kita mau belajar membuka hati kita lebar-lebar. Mungkin orang yang bergumul, orang yang bermasalah, ya. Kemarin saya kesaksiannya apa? Nah, saya ini datang ke satu kota Bapak dan Ibu, ya. Terus saya lihat nih orang kelihatannya rada-rada stres gitu ya. Terus saya tanyain kenapa, ya. Dia bilang istrinya meninggalkan dia, Bapak dan Ibu. Tadi pagi istrinya baru meninggalkan dia, ya. Dan dia tuh nangis. Kalau saya sering ditinggal istri, Bapak dan Ibu, ya, istri saya sering pergi. Saya nggak nangis. Jadi saya menghibur dia, Bapak dan Ibu. Kamu jangan sedih, ya. Saya berikan berkat. Wah, dia begitu diberikan berkat, dia langsung senang, ya. Dia langsung masuk, ya, beli makanan, ya. Saya rekam sebentar gitu ya. Namanya katanya Marty, ya. Terus dia bilang, ya, saya diberkati, ya. Saya merasa Tuhan Yesus mengasihi saya gitu ya. Saya jelasin sebentar mengenai Tuhan Yesus, ya. Saya berdoa supaya apa? Istrinya kembali. Amin, Bapak Ibu, ya. Kenapa ya istri ketawa saya istrinya keras sekali. Ya. Dia tertawa lebar-lebar. Lebar, ya. Keempat, apa ini? Keempat apa kelima? Ya, keenam, ya, keenam lebar. Maaf salah, ya. Berikutnya Bapak dan Ibu, cuma 7 aja Bapak dan Ibu. Lalu saya ajak kita, saya minta lagu itu ya. Pasukan apa? Pasukan terdahsyat ya. Kalau ada masih, ya. Nah, L yang berikutnya apa Bapak dan Ibu? Kelimpahan Bapak dan Ibu, ya. Ayatnya itu adalah saya rasa Bapak dan Ibu nggak usah ditunjukin lagi. Tapi ada ayat yang berkata apa? Jarahlah emas, jarahlah perak. Tidak habis-habisnya emas dan perak itu Bapak dan Ibu, ya. Bapak dan Ibu bayangin kekayaan di dunia ini ada berapa banyak, ya. Itu udah banyak, ya. Jadi saya itu pernah ke Jepang Bapak dan Ibu sekitar 4 tahun lalu. Terus itu Tuhan itu suruh saya berdoa buat satu angka. Angkanya berapa? 200 triliun dolar. Ya. Nah 200 triliun dolar itu sebanyak apa? Nah 200 triliun dolar itu setelah saya cari Bapak dan Ibu, itu kira-kira 80% daripada kekayaan di seluruh dunia Bapak dan Ibu. Ya. Jadi saya nggak tahu ya, saya nggak pernah ada yang setuju, nggak pernah ada yang menaminkan. Cuma pokoknya saya sendiri mengaminkan. Karena saya dapat rema, itu Tuhan yang ngomong 200 juta dolar. Ya. Dan akhir-akhir ini dalam beberapa tahun itu negara-negara sudah mencetak uang banyak sekali. Ya kenapa? Karena akan ada masanya nanti uang itu nggak bisa digunakan lagi. Ya, uang itu harus pakai sistem tanda binatang. Ya, jadi saya percaya salah satunya kita ini harus punya pengertian bahwa ya memang uang itu penting. Ya kita cari uang juga, tapi nanti suatu saat uang itu nggak ada gunanya. Kita harus punya mental kelimpahan. Ya. Dan saya bersaksi Bapak dan Ibu kalau istilahnya mental kita ini miskin, kita nggak akan berangkat ke Amerika. Ya kenapa? Karena tiketnya aja haleluya Bapak dan Ibu. Ya buat pergi aja, berangkat pulang pergi aja, baru tiketnya aja udah hampir 24 juta. Ya belum visa, belum tiket domestik yang nginep dan lain sebagainya. Tapi ini bukan mengeluh Bapak dan Ibu. Ya ini kesaksian bagaimana kita
upgrade, katakan sama sana, kiri kanan ya. Kita sedang di-upgrade ya. Kita sedang menduduki bangsa-bangsa. Kita sedang masuk masa kelimpahan, masa yang luar biasa ya. Tanah perjanjian itu tanah yang luar biasa baiknya, Bapak dan Ibu, berlimpah susu dan madu ya. Tetapi jangan lupa bahwa di tanah kelimpahan, tanah yang berlimpah susu dan madunya juga banyak raksasa. Bahkan raksasanya itu besar ya. Kalau saya ke sana saya melihat tuh orangnya tinggi-tinggi, Bapak dan Ibu. Ini menurut saya ini jangan-jangan keturunan enak gitu ya. Jangan-jangan ya, saya nggak tahu ya. Dan saya percaya ya, kita tetap punya perjanjian. Perjanjiannya apa? Tuhan berkata bahwa apa? Kita masuk masa kelimpahan, masa yang berlimpah susu dan madunya. Bahkan apa? Kemarin ada apa? Itu pernikahan Joshua itu 8999 ya, no limit dan kelimpahan ya. Bahkan masih banyak lagi Bapak dan Ibu ya. Bahasa Inggris itu kalau misalnya iblis berkata mati, kematian, dalam bahasa Inggris ada live ya. Iblis berkata duka cita ya, dalam bahasa Inggris ada love, kita bisa tertawa ya. Iblis berkata kamu bodoh ya. Kalau Bapak dan Ibu kita bisa learn ya. Bapak dan Ibu jangan kaget ya kalau disuruh Tuhan itu mungkin banyak yang goblok-goblokin ya. Ketika saya dapat Amerika 2,5 tahun lalu, banyak yang ngenyeh juga. Yang ngenyehnya gimana? Kamu nih kapan berangkatnya? Ya, enggak berangkat melulu. Ku udah berangkat sini, ku udah bolak-balik nih 3-4 kali. Kamu kok kagak berangkat? Tapi ya akhirnya puji Tuhan saya berangkat juga, Bapak dan Ibu. Amin. Ya. Terus kalau iblis berkata kita tidak setia, kita loyal ya. Terus apa? Kalau ada yang berkata kamu dibenci, tidak diingini, ya ditolak. Nah kita berkata ada love ya, ada kebebasan, ada kepemimpinan, ada leadership ya. Dan terakhir apa? Yang ketujuh ya. Ini pelipat gandaan ya, Tuhan mau upgrade kita ya. Ishak ada ayatnya menuai 100 kali lipat ya. Bahkan bukan cuma 100 kali Bapak dan Ibu. Di Ulangan 1 ayat 11 itu ayatnya berkata 1000 kali. Berapa kali Bapak dan Ibu? Siapa yang mau berkatnya 1000 kali lipat? Siapa yang mau tagihannya 1000 kali lipat? Nah ya, Tuhan memberikan kita apa? Kemampuan untuk memperoleh kekayaan Bapak dan Ibu. Jangan dikira kalau di depan ini gedung 12 lantai itu cukup dengan 10 juta Bapak dan Ibu. Nggak cukup Bapak dan Ibu ya. Tapi saya percaya kita akan di-upgrade Tuhan ya. Saya ini berimannya apa? Berimannya apa? Nanti sewa stadion, KKR stadion. Uang 1 miliar, 2 miliar mah kecil Bapak dan Ibu ya. Jadi saya percaya ya, jiwa-jiwa itu lebih penting buat siapa? Buat Tuhan ya. Kita berapapun yang kita punya, Tuhan bisa lipat gandakan 5 roti 2 ikan. Bahkan Yeskiel 36 berkata bahwa apa? Tuhan membuat kita banyak seperti apa? Katakan sama-sama. Lautan manusia. Dan ini terakhir ya, ini contoh aja ya. Contoh apa? Bahwa apa? Nanti saya ajak kita bangkit ya dengan lagu pujian penyembahan, saya kembalikan dan kita deklarasi ya. Saya deklarasi kembalikan. Contohnya apa? Dengan perjanjian Glorious Finish kami tidak hanya lolos gitu ya, tapi lulus di rekayasa mencapai garis akhir dengan kuat ya. Nah supaya ada gemaknya dengan kuat Bapak dan Ibu, kita katakan lulus ya 3 kali. Lulus ya, ada pelipat gandakan. Oke, mari bangkit Bapak dan Ibu, yuk minta lagu Pasukan Terdahsyat dan kita deklarasikan.